Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis geografi Sunan Derajat dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu mengorganisasi kembali peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan benar. Dua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi dan mulai informasi, peserta didik dapat menyimpulkan peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita beralih ke materi. Sebelum ke materi, lihat tentang konsep dulu ya. Ada terlihat wajah Sunan Derajat. Sudah kenal kan? Kemarin sudah lihat ya waktu pelajaran kemarin ya. Itu adalah wajah Sunan Derajat. Semoga kita bisa menjadi pengikut Sunan Derajat, bisa mendapatkan barokah dari Sunan Derajat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Peran Sunan Derajat yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sunan Derajat itu dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial. Berjiwa sosial, Sunan Derajat itu sangat dekat dengan masyarakat. Yang kedua, sangat peduli fakir miskin. Ya, Sunan Derajat itu adalah orang yang sangat peduli terhadap fakir miskin. Yang ketiga, mengenalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi sebelum menyebarkan agama Islam, Sunan Derajat itu lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dulu. Ya, kalau masyarakatnya sudah sejahtera, insya Allah Islam bisa diterima dengan baik. Nah, yang peran yang kedua itu menanamkan pendidikan akhlak. Dalam menanamkan pendidikan akhlak, Sunan Derajat memiliki ajaran yang berisi 7 dasar ajaran yang disebut apa? Pepali Pitu. Ini Pepali Pitu itu 7 dasar ajaran Sunan Derajat. Ya, filsafat hidup, 7 falsafah hidup ajaran Sunan Derajat. Lalu Sunan Derajat pun menyampaikan dakwah lewat kesenian wayang. Jadi Sunan Derajat itu karena berdarah seni Jawa ya, ibunya berdarah Jawa kan ya, kemarin yang kita bilang berdarah Jawa, makanya Sunan Derajat menyukai kesenian Jawa, terutama kesenian wayang ya. Sunan Derajat bahkan sering menjadi dalam pertunjukan wayang. Nah, di sana Sunan Derajat menyisipkan ajaran Islam dalam pertunjukan wayang. Nah, sekarang kita beralih ke materi. Untuk materi 1, tolong bacakan ya. Peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di daerah Jawa. Sunan Derajat punya peran penting dalam diantaranya: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial, sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, serta lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat tidak hanya mengajarkan ilmu agama, melainkan mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan untuk menghibur orang seperti kambing dan joli. Ya, terima kasih ya. Hebat anak ini. Yang kedua, materi kedua, tolong bacakan. Nadia. Menanamkan pendidikan agama.
dan menyisipkan dakwah untuk menyebarkan agama Islam lewat pertunjukan. Pertunjukan apa tadi? Pertunjukan wayang. Nah, sampai di sini kalian sudah paham semuanya belum? Mengenai peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia, sudah paham belum? Belum paham benar ya? Sudah paham semuanya? Belum paham benar. Nah, kalau belum paham, nanti kalian akan diberi tugas kelompok ya, tugas diskusi kelompok supaya kalian lebih memahami tentang peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti setelah kalian diskusi kelompok, silakan nanti kalian presentasikan ke depan ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa mempresentasikan kesimpulan mengenai peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, sebelum Ibu membuat kesimpulan, kalian coba kelompok mana ya? Silakan wakil dari kelompok Sunan Kudus boleh, kelompok Sunan Bonang boleh, kelompok Sunan Kalijodo boleh yang akan membuat kesimpulan. Silakan sebelum Ibu membuat kesimpulan. Silakan bacakan kesimpulannya. Silakan. Kesimpulan mengenai peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, sekarang kelompok Sunan Kalijodo, silakan. Kesimpulan dari peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam mengembangkan Islam di Indonesia, Sunan Derajat berperan penting dalam hal sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Menerapkan pendidikan anak yang berkualitas atau tujuh dasar ajaran yang mencakup tujuh masyarakat hidup yang dijadikan pegangan dalam kehidupan. 3. Menyampaikan dakwah lewat kesenian raya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Sunan Kalijodo. Dan alhamdulillah ya, kalian hebat semua. Sorry kelas 6 ini hebat semua ya. Sudah bisa membuat kesimpulan mengenai peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, Ibu di sini akan menambahkan ya. Jadi kesimpulan mengenai peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia yaitu yang pertama, Sunan Derajat itu sangat berperan penting dalam mengembangkan Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya. Perannya yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Sunan Derajat itu sebelum menyampaikan ajarannya, sebelum menyampaikan dakwahnya, beliau lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara apa? Mengajarkan cara membangun rumah, mengajarkan cara membuat alat-alat untuk memikul orang seperti apa tadi? Tandu dan joli. Jadi setelah masyarakatnya makmur ya, Sunan Derajat juga mengajarkan ilmu pertanian. Setelah masyarakatnya makmur, barulah Sunan Derajat mengajak mereka masuk Islam. Sehingga kan kalau sudah makmur enak kan ya? Oh iya ya, Sunan Derajat kan sudah memberikan saya ilmu, sehingga saya makmur, saya mau masuk agama Islam. Lalu yang kedua apa tadi? Yang kedua apa tadi? Menanamkan pendidikan anak lewat Bapali itu atau 7 ajaran dasar, 7 falsafah hidup ajaran Sunan Derajat ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Ibu akan memberikan tugas untuk
pembelajaran selanjutnya ya, yaitu insya Allah pada pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Kalian silakan cari literasinya ya di akses internet. Boleh di apa? Cari di mana? Di Google. Google itu adanya di mana? Di HP, apalagi di mana lagi? Di laptop ya. Silakan cari atau di buku SKI kelas 6. Ya, silakan cari ya. Ya. Semoga ilmu yang sudah Ibu ajarkan bermanfaat. Amin. Ya. Untuk kami hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.